الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang saya muliakan dan yang saya banggakan penceramah kita pada peringatan Isra Mi'raj tahun 2024 ini, yaitu Al-Ustaz Dr. Haji Ali Azhar SOSMH. Semoga beliau diberikan kesehatan dan apa yang menjadi keinginan beliau bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Isra Mi'raj ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu sangat luas, kekuasaan Allah itu sangat besar. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha untuk bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakan waktu tidak lebih dari 1 malam. Ini menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam, peristiwa di mana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Selanjutnya
awal-awal mereka yang mendapatkan syafaatku, kata Rasul, min ummati ahlu baiti, yang pertama kali mendapatkan syafaat Rasulullah adalah ahli baitnya Rasul, yaitu nasabnya Rasulullah secara zuriat dan keturunan. Syafaati li ummati man ahabba ahla baiti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatku untuk ahliku, dan siapa yang cinta kepada ahli keluargaku, ahli baitku, maka dia mendapatkan syafaatku. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berkenaan dengan ini kita pertama-tama kali mendapat kenikmatan yang sangat luar biasa di desa ini. Mana kenikmatannya? Kenikmatannya adalah seorang aulia Allah yang tidak jauh di sisi rumah kita. Ini seorang ahli baitnya Rasul dari keilmuannya. Maka orang yang dianggap oleh Rasul mendapat keilmuan nasab dari Rasulullah sangatnya jelas, maka orang-orang yang mencintai ilmunya, orang yang mencintai keluarganya, orang yang mengamalkan ilmu tuan gurunya, maka semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur adalah Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini adalah ahli bait dalam internal keluarga terdekat Rasulullah. Tapi ada ulama lain yang menyebutkan sampai kepada ashabi, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang agung, satu di antaranya termasuk daripada satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga lewat perintah Allah yang disampaikan Nabi, masuk ke dalam surga. Dan ahli warisnya Rasul adalah termasuk zuriat lewat keilmuannya, termasuklah al-fadil al-alim al-allamah al-arif billah Syekh Abdul Rahman Siddiq. Maka oleh karena itu kita berpesan di sini, seluruh ulama yang ahli sunnah wal jamaah tidak mau umatnya, tidak mau zuriatnya, tidak mau muhibbinnya, tidak mau rakyatnya untuk singgah ke dalam neraka, semua mereka menginginkan masuk ke dalam surga. Tidak mengikuti, maka mereka lah yang tidak mau masuk surga. Maka ulama semuanya berprinsip jangan pernah ada dari umat Nabi Muhammad setelah Nabi meninggal dunia yang lari daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang lari daripada ahli Rasul, ahli warisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inginkan seluruh kita ini supaya untuk selamat di dunia, selamat di akhirat. Kenapa ini disampaikan? Modal sudah ada. Mengarang kitab 18 buah kitab, semuanya adalah bukti autentik bahwa Siddiq tidak pernah ingin umatnya sesat, termasuk paham salafi wahabi. Ini jadi jalan kami, ini jadi syariat kami, ini tarikat kami, ini tasawuf kami. Jangan mencari lagi jalan-jalan yang lain. Itu kan ada kitab namanya Sabilun Najah, jalan menuju kebahagiaan, sudah ada. Jangan lagi kita cari jalan Sabilul Fasad, jalan yang sesat, malihi. Sudah ada yang menjamin. Siapa yang menjamin? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An-nujum amanun li ahli sama. Bintang-bintang itu selalu menerangi makhluk-makhluk yang ada di langit. Wa ahlu baiti amanun li ummati. Sementara ahli baitku, ulamaku, para kiaiku, ahli sunnah wal jamaah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari golongan umatku yang lari daripada ulama, lari daripada fuqaha. Allahul barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah angkat berkat dari usaha kita untuk mencari kehidupan, tapi kehidupan yang kita cari diangkat berkahnya oleh Allah, artinya sia-sia. Sia-sia. Kenapa? Karena kita lari daripada ulama dan fuqaha. Bagaimana Ustaz lari daripada ulama dan fuqaha? Satu, ada masalah waris, tidak bertanya kepada orang ahli fikih, tidak bertanya kepada ulama, memutuskan hukum waris dengan hawa nafsunya sendiri. Ini tanda orang yang lari daripada ahli warisnya Rasul.